Halo, apa kabar? Hari ini, Pak Maul akan menjelaskan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ketika kita berbicara geografi, hal pertama yang akan ditinjau adalah tentang lokasi, letak, dan posisinya. Indonesia, jika ditinjau dari segi letak, memiliki berbagai macam keunggulan yang menjadi modal berharga bagi pembangunan negara. Letak geografis Indonesia sangatlah strategis jika dilihat dari posisinya, karena merupakan jalur persimpangan lalu lintas perdagangan dunia, sehingga menguntungkan Indonesia secara ekonomi. Pada materi ini, kita akan membahas tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Kita lanjut. Pembahasan mengenai letak luas dan batas wilayah Indonesia. Yang pertama kita bahas letak fisiografis Indonesia. Seperti kita ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas dan banyak sekali sumber daya alam ataupun non-alam yang sangat menarik pandangan mata dunia. Apa sajakah aspek-aspeknya secara letak fisiografis? Yang pertama, letak astronomis, letak geografis, letak geologis, letak geomorfologis, dan letak maritim. Membicarakan letak Indonesia di antara jaring-jaring derajat bumi, koordinat lintang dan bujur kepulauan Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dengan melihat aspek astronomis tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi tersebut, yaitu kita dapat memperkirakan panjang dan lebar wilayah kepulauan Indonesia. Dengan posisi tersebut, Indonesia terletak di daerah ekuator yang beriklim tropis, ditandai dengan adanya dua musim yaitu hujan dan kemarau. Musim tersebut pun dipengaruhi oleh dua angin, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Letak tersebut mengakibatkan Indonesia tidak dilalui gerakan siklon dahsyat seperti badai tornado yang berada di iklim subtropis. Selisih waktu Jakarta dengan Greenwich dapat diketahui yaitu 7 jam. Memperoleh sinar matahari yang cukup sepanjang tahun, memiliki curah hujan yang sangat tinggi, sehingga memiliki wilayah hutan hujan tropis yang cukup lebat. Indonesia pun memiliki batas pulau terluar, yaitu seperti di wilayah utara terletak di Pulau W, di wilayah selatan terletak di Pulau Rote, di paling barat terletak di kota Sabang, dan di paling timur terletak di kota Merauke. Kita lanjut, kita akan membahas letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Perhatikan peta berikut ini. Pada peta tersebut, Indonesia berada di antara dua benua besar, yaitu benua Asia dan benua Australia. Juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Membahas tentang letak kepulauan tersebut di antara negara lain, benua dan samudra di sekitarnya, letak geografis tersebut berdampak pada peranan Indonesia sebagai jembatan penghubung benua Asia dan Australia. Juga menghubungkan antara Samudra Hindia dan Pasifik. Yang terpenting adalah terwujudnya koordinasi atau kerjasama dalam bentuk negara ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Secara ekonomis, Indonesia pun memberikan dampak, yaitu sebagai salah satu pusat lalu lintas atau transit perdagangan dunia, juga panorama alam yang indah dan banyak budaya unik sehingga menjadi potensi pariwisata. Secara letak sosial budaya, Indonesia pun sebagai negara agraris dan maritim. Upaya pengembangan masyarakat Indonesia dalam percaturan dunia selalu diupayakan.
Indonesia sebagai pusat lahirnya peradaban dan kebudayaan tinggi di dunia. Selanjutnya, kita akan membahas letak geologis Indonesia. Pada peta regional Geology of Indonesia, menunjukkan pengaruh tenaga endogen dan akibatnya, seperti tektonik ataupun vulkanisme. Indonesia dilalui dua jalur pegunungan muda dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, dan berada pada pertemuan tiga lempeng aktif dunia, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, yang menghasilkan relief yang bervariasi seperti lipatan pegunungan dan patahan. Juga menghasilkan panorama yang mengagumkan di berbagai wilayah Indonesia. Terdapat aneka macam bahan galian berharga di berbagai daerah. Juga banyak terjadi erupsi gunung api dan gempa bumi di sepanjang jalur patahan. Indonesia pun berada pada tiga dangkalan. Terbentuknya dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul sangat menunjang terhadap berkembangnya sektor perikanan di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas letak geomorfologis Indonesia. Letak geomorfologis adalah letak berdasarkan bentuk permukaan bumi Indonesia seperti dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, dan lain-lain. Letak geomorfologis ini memberikan pengaruh sebagai berikut. Suhu yang berbeda-beda berpengaruh terhadap jenis tanaman, menentukan kandungan mineral dalam tanah atau batuan, menentukan tingkat kepadatan penduduk. Jika relief tinggi, umumnya memiliki kepadatan kecil. Sebaliknya, jika relief rendah memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas letak maritim Indonesia. Letak maritim adalah letak suatu tempat ditinjau dari sudut kelautan. Letak maritim atau letak kelautan Indonesia sangat baik karena wilayahnya berbentuk kepulauan yang dikelilingi oleh tiga lautan besar, yaitu bagian timur Indonesia berhadapan dengan Samudra Pasifik, bagian selatan Indonesia berhadapan dengan Samudra Hindia, bagian utara Indonesia berhadapan dengan Laut Cina Selatan. Manfaat posisi maritim Indonesia: yang pertama, membuka peluang kegiatan perekonomian, bidang pelayaran, perikanan, dan pelabuhan. Yang kedua, posisi Indonesia dapat dipertimbangkan dalam politik dunia. Terakhir, kita akan membahas luas dan batas teritorial Indonesia. Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial atau BIG, luas lautan Indonesia yaitu 3.257.483 km persegi, dan luas daratan Indonesia yaitu 1.922.570 km persegi. Total keseluruhan wilayah Indonesia, mulai di darat dan lautan, adalah 5.180.053 km persegi. Dari keseluruhan luas wilayah Indonesia, terdapat kurang lebih 13.466 pulau. Sekitar 6.044 yang telah diberi nama pulau terbesar Indonesia, yaitu Kalimantan, Papua, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Ada beberapa pulau-pulau lain yang belum diberikan nama. Batas antara negara Indonesia dengan negara tetangga dapat dibedakan menjadi dua batas laut dan batas darat. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional yang telah disepakati oleh PBB pada tahun 1982, batas negara Republik Indonesia dengan negara-negara lain terdiri atas 3 jenis, yaitu batas teritorial, batas landas kontinen, dan batas ZEE atau zona ekonomi eksklusif. Batas teritorial adalah batas yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil ke arah laut. Landas kontinen dimungkinkan di bawahnya sampai jarak 200 mil laut dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur.
Batas zona ekonomi eksklusif adalah batas negara yang ditarik 200 mil dari garis dasar ke arah laut lepas saat garis surut. Setiap negara yang berada di bawah wilayah ZEE berhak dan memperoleh kesempatan pertama dalam memanfaatkan segala sumber daya alam yang ada di sekitarnya, dengan tidak melupakan kewajiban untuk menghormati lalu lintas damai di lautan itu. Segala sumber daya alam yang berada di wilayah permukaan laut, dasar laut, dan di bawah laut menjadi hak eksklusif negara Republik Indonesia. Segala kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan penelitian di wilayah ZEE harus mendapat izin terlebih dahulu dari pemerintah Indonesia. Lalu lintas laut, udara, dan pemasangan kabel telepon di bawah laut diperkenankan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum laut internasional. Batas wilayah darat, contohnya berupa gunung, hutan, sungai, atau patok wilayah dengan negara tetangga. Itulah materi tentang letak, luas, dan batas teritorial Indonesia. Selanjutnya, kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.